Pejuang terhebat nomor 1. Bab 756. Timothy menertawakan usaha Selena. Haha, dan kenapa juga aku harus membiarkanmu pergi? Menyerahlah padaku. Timothy mendorongnya ke meja dengan sekuat tenaga, bersiap untuk menangkapnya. Menyingkirlah. Dengan rasa takut dan panik, Selena menendang Timothy tepat di antara kedua kakinya ketika Timothy cukup dekat. Ark! Timothy berteriak kesakitan, berlutut dengan posisi berjongkok. Selena langsung bangun saat Timothy jatuh, melotot pada Timothy saat dia dengan cepat menuju pintu. Tuan Muda Drake, dasar bajingan. Aku berhenti. Selena membuka pintu lalu bergegas keluar setelahnya. Apa yang sedang terjadi? Manajer Taylor berlari keluar dari dalam ruangannya. Seorang karyawan terkejut melihat Selena berjalan cepat keluar dari ruangannya. Apa dia gagal? Rambut manajer Taylor kelihatannya sedikit acak-acakan, tapi manajer Taylor membuka pintu dan berlari keluar. Dia sepertinya baru saja menangis juga, kata Felicia tercengang. Sepertinya tidak bagus. Ini tidak bagus. Tidak akan terjadi kalau mereka punya hubungan di belakang kita. Bukankah seharusnya dia sangat bahagia? Bagaimana aku tahu? Ayo kita periksa. Sonia dengan cepat berjalan bersama Felicia menuju ruangan Selena. Mereka mengintip ke dalam ruangan dan melihat Tuan Muda Drake sedang berjongkok di lantai, tangannya menutupi bagian pribadinya saat dia mendesis kesakitan. Berani-beraninya Selena Taylor melakukan ini. Apa yang harus dilakukan Tuan Muda Drake kalau sampai dia tidak bisa melahirkan anak nantinya? Sonia berkata dengan marah. Dia segera masuk bersama Felicia untuk membantu Timothy Drake. Sementara itu, Selena berlari ke tempat parkir. Dia membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam sebelum berteriak saking kesalnya. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa mengambil kertas tisu untuk menyeka air matanya, dan baru setelah itu dia bisa menenangkan dirinya sebelum dia pulang. Vane sedang merokok di halaman mereka saat dia melihat mobil Selena memasuki halaman lalu mobilnya diparkir. Sayang, kau sudah pulang. Vane menghampiri istrinya dengan tersenyum kecil di wajahnya. Ya. Jawab Selena dengan datar lalu pergi untuk duduk bersamanya dengan tenang. Sayang, aku berhenti dari pekerjaanku. Vane memulai, senyumnya terlihat pahit saat berbicara. Tapi sejujurnya, aku dipecat oleh Timothy Drake. Tapi jangan khawatir, keluarga kita masih punya cukup uang. Selena mendengarkan dan langsung teringat bagaimana dia hampir dilecehkan oleh Timothy. Hidungnya bergerak-gerak, matanya menjadi agak merah. Dia menatap Vane dengan kesal dan berkata, sayang, aku juga berhenti dari pekerjaanku. Kita berdua kehilangan pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Kau juga berhenti. Berita itu mengejutkan Vane, tetapi dia bisa merasakan emosi istrinya yang tidak stabil. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mendesak. Si brengsek Timothy Drake itu datang mencariku ke ruanganku setelah dia mabuk. Dia bahkan mengancamku atas keluarga Taylor perihal sumber penghasilan dan pada kenyataannya dia memecatku. Dia ingin melecehkanku dan bahkan memaksaku saat aku menolaknya. Syukurlah, aku bereaksi dengan cepat dan menendang selangkangannya pada waktu yang tepat juga. Aku berhasil melarikan diri setelah itu. Dengan wajah ketakutan, Selena menatap suaminya dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mendapat banyak masalah kalau ibuku tahu aku kehilangan pekerjaan. Vane sangat marah mendengar ceritanya secara detail yang diceritakan istrinya padanya. Sialah. Apa Timothy Drake cari mati? Aku tidak peduli kalau dia melakukan sesuatu padaku, tapi beraninya dia mencarimu mendatangi kantormu. Kau bahkan tidak melakukan apapun padanya. Vane bangun dari kursinya lalu melemparkan punting rokok ke tanah sebelum menginjaknya. Tangannya lalu mengencang dengan kuat, mengepal. Bab 757. Aku akan meminta penjelasan darinya, bentak Vane. Jangan. Dia adalah keluarga Drake yang sedang kita bicarakan. Selena sangat ketakutan saat dia melihat tatapan impulsif Vane. Selena meraih tangan Vane. Sayang, jangan pergi. Dia adalah salah satu keluarga Drake, dan bukan ide yang baik kalau kita menyinggung perasaan mereka. Selain itu, dia tidak bisa menyentuhku secara tidak pantas. Saat dia memelukku dengan paksa, aku berhasil melepaskan diri. Itu tidak ada artinya bagiku. Apa yang akan terjadi kalau kau gagal melarikan diri tepat pada waktunya? Keluarga Drake harus memberiku penjelasan. Beraninya dia mencoba melecehkanmu.
Tinju Fane semakin erat. Dia menoleh ke Selena dan menggendongnya dengan gaya pengantin, berjalan menuju mobil saat dia melihat tangannya masih di tangannya. Apa yang sedang kau lakukan? Aku memintamu untuk tidak pergi ke sana. Selena bingung sekaligus khawatir saat dia memeluknya seperti seorang putri, meskipun itu tidak bisa menghapus kecemasannya. Bagaimanapun, keluarga Drake adalah keluarga yang bahkan keluarga aristokrat kelas 1 tidak berani menyinggung perasaan mereka. Bisakah Fane berhasil sendirian? Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh saudara tanya sebagai tanda menghormati persahabatan kami. Tapi, kalau dia tidak berlutut dan meminta maaf, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ekspresi wajah Fane terlihat gelap. Dia menempatkan Selena di kursi penumpang sebelum dia pergi dan duduk di kursi pengemudi. Sayang, biarkan saja. Aku tahu kau mencintaiku, tapi aku tidak ingin menyinggung keluarga Drake. Tidak baik punya musuh, bujuk Selena berusaha membujuk Fane. Dia tidak ingin Fane bertindak tidak rasional. Selain itu, mereka adalah keluarga Drake. Mereka mungkin punya banyak petarung. Jangan khawatir. Tuan mereka bukan tandingan suamimu. Suamimu jauh lebih kuat dari semua orang kalau mereka bergabung. Tegang dan cuek, Fane menginjak pedal gas dan mobil dengan cepat melesat keluar dari halaman rumah. Kenapa, mereka mau kencan lagi? Bukankah mereka baru saja pulang beberapa waktu yang lalu? Beberapa pengawal yang berjalan di sekitar beberapa meter bertanya-tanya apa yang terjadi saat melihat situasi tersebut. Di saat yang sama, mereka merasa cemburu saat melihat bagaimana Fane menggendong Selena. Kau sangat keras kepala. Mengapa kau tidak mendengarkan nasihatku? Selena mengalah begitu dia tahu, sia-sia menasehati suaminya. Dia ingin menghadapi keluarga Drake. Drake mungkin akan memusuhi mereka kalau Fane pergi ke kediaman mereka dan menyebabkan masalah. Yang lebih penting lagi, bagaimana Fane bisa melawan seluruh petarung keluarga Drake. Timothy Drake berjuang menahan sakit untuk beberapa waktu sebelum dia bahkan bisa berdiri. Dia kemudian berjalan keluar dengan malu-malu dan kembali ke rumah keluarga Drake. Timothy sudah bersiap untuk tidur akibat pengaruh minuman membuatnya merasa pusing. Hal terakhir yang dia harapkan adalah James, Tanya dan beberapa tuan dari keluarga Drake menunggunya saat dia memasuki ruang tamu. Ayah, Tanya, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian belum tidur? Wajah Timothy menjadi gelap saat dia merasakan ada sesuatu yang salah saat dia melihat beberapa tetua keluarga Drake juga hadir. Ini hanya terjadi ketika sesuatu yang penting harus diumumkan. Secara kebetulan, dia telah memecat Fane, dan sepertinya saudara perempuannya yang menyampaikan berita itu kepada mereka. Wajah James menjadi muram lalu menanyai Timothy, kau tahu apa yang telah kau lakukan hari ini, kan? Timothy sungguh tidak senang. Tentu saja. Aku memecat seorang pengawal, bukan? Apa kau harus mengumpulkan semua orang di sini seperti ini? Mengapa kau meminta para tetua untuk datang? Jawaban Timothy terdengar agak apatis saat dia duduk di sofa. James tertawa getir. Apa yang kuberitahukan kepadamu? Apa kau mengabaikan apa yang aku katakan? Aku memintamu untuk tidak menyinggung perasaan Fane dan tetap berada di sampingnya dengan baik. Kenapa kau tidak mendengarkanku? James benar-benar marah pada putranya itu dan hampir pingsan saking marahnya. Putranya mengambil keputusan terburuk dengan sikapnya yang menyedihkan. Bab 758. Timothy, saat itu, teringat bagaimana seorang marsekal telah gagal mengalahkan Fane. Dengan perasaan bersalah, dia berkata tanpa berpikir, aku tidak tahu kalau ternyata Fane bisa sekuat itu. Aku pikir dia hanya seorang komandan kepala, tidak pantas dihormati dan dikagumi oleh keluarga kita. Aku baru tahu saat seorang marsekal dari keluarga Turner gagal mengalahkannya, dan itu terjadi setelah aku sudah memecatnya. Haha, aku sudah memberi tahumu jauh sebelumnya kalau dia sangat setara dengan Raja Perang. Tidak masalah meskipun dia hanya Raja Perang bintang 1. Yang terpenting, dia sangat mengenal Dewi Perang. Tidak bisakah kau melihatnya? Dewi Perang dengan rela berinteraksi denganku karena hubungan kita dengan Fane. James semakin marah semakin dia memikirkannya. Terus, aku bisa mencarinya besok dan meminta mereka untuk kembali bekerja seperti biasa. Timothy tidak punya pilihan selain menuruti ayahnya setelah dia memikirkannya. Lagi pula, banyak dari anggota keluarga Drake yang melihatnya dengan tatapan tajam dan tidak ada yang bersedia untuk membelanya.
Haha. Pikirkan tentang temperamennya. Apa menurutmu, dia kekurangan uang kalau dia sungguh seorang raja perang? Negara akan memberinya beberapa puluh miliar sebagai hadiahnya. Kita sangat beruntung kalau seseorang seperti dia bersedia bekerja sebagai pengawal keluarga kita. Dia bersedia bekerja untuk keluarga kita karena dia bosan dan tidak ada yang bisa dilakukannya. Apa menurutmu dia masih bersedia sekarang? James tertawa. Dia tahu karakter Vane tidaklah sesederhana seperti yang Timothy pikirkan, tetapi Vane berhasil menjaga dirinya tetap rendah hati dan jarang mengungkapkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya kepada publik. Hal ini menyebabkan orang lain percaya kalau dia hanyalah seorang komandan kepala. Bagaimana mungkin? Dan apa dia sungguh punya uang sebanyak itu? Wajah Timothy menjadi gelap, dia membuat kesalahan besar kalau semua itu benar. Namun, saat dia mengingat betapa biasanya Vane dan bagaimana dia berjanji untuk menjadi pengawal mereka secara proaktif, dia masih merasa kalau kepercayaan ayahnya terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin orang kaya bersedia untuk menjadi pengawal? Omong kosong. Dia sungguh raja perang, jadi wajar saja dia punya banyak uang, ejek James, ekspresi wajahnya terlihat dingin. Mengapa dia rela bekerja sebagai pengawal kalau dia punya banyak uang? Kalau itu aku tidak akan bekerja sebagai pengawal. Aku tidak ingin dipandang rendah oleh orang lain. Kata Timothy mengerutkan kening. Dia melirik Tanya yang ada di sampingnya, dan matanya berbinar. Kecuali, alasan pria itu ingin bekerja sebagai pengawal kita bukanlah karena uang tetapi karena seorang wanita. Aku pikir dia menyukai adik perempuanku. Kalau seperti itu, sangat mudah untuk melihat niat baiknya. Kita bisa saja menikahkan Tanya dengannya, kan? Timothy mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun butuh beberapa saat, Tanya melihat sesuatu yang aneh pada perkataan Timothy dan lalu berkata, "Tunggu, kakak. Apa kau baru saja mengatakan, mereka? Apa artinya?" Timothy menggaruk kepalanya karena malu. Ingat Vane yang ingin membalas dendam dengan menggangguku setelah minum anggur. Jadi aku memecat istrinya sebagai balasannya. Apa? Dada James naik turun sangat marah saat mendengarnya. Kau bisa dimaklumi kalau kau melakukan kesalahan sekali, tapi beraninya kau melakukannya satu demi satu. Kau konyol. Bahkan kalau Vane berbicara kepadamu, bagaimana kau bisa memecat istrinya juga? Sudah ku bilang. Aku hanya tidak senang pada saat itu. Bab 759. Timothy mencoba mencari alasan atas tindakannya. Apa kau tidak takut menyinggung perasaannya? Izinkan aku memberitahumu, kalau kau akhirnya sungguh menyinggung perasaannya, aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. James sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Dia memiliki satu anak laki-laki, dan ternyata dia adalah anak ini. Mustahil. Apa kau bercanda? Kita adalah keluarga bangsawan kelas 1, dan kita punya begitu banyak petarung bersama kita. Meskipun aku akui Vane sangat kuat, aku tidak percaya kita akan kalah kalau semua orang melawan dia dengan bergabung semuanya, jawab Timothy yang agak apatis. Dia tidak percaya Vane akan begitu menakutkan. James memandang Timothy dan berkata dengan dingin, "Oh, benar. Kita akan menunggumu di sini karena kita perlu memberitahumu sesuatu. Aku merasa kau tidak fokus baru-baru ini, jadi aku mengunjungi South City Group hanya untuk mengetahui kalau mereka mengalami kerugian. Karenanya, South City Group akan dikelola oleh adikmu, Tanya mulai besok. Aku kira kau bisa beristirahat dan bersantai." Timothy bertanya-tanya apa dia salah mendengar perkataan ayahnya lalu menatap James dengan tercengang. Apa tidak salah dengar, ayah? Apa kau baru saja mengatakan South City Group? Dalam pandangan Timothy, Tanya hanyalah seorang anak kecil dan sulit baginya untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Selain itu, dialah yang selama ini mengelola South City Group, sehingga dia yakin tidak ada yang boleh mengganggu bisnisnya. South City Group mewakili setengah dari bisnis grup keluarga Drake, dan kemampuan untuk mengelola grup ini mewakili identitas orang tersebut dalam keluarga Drake. Karena inilah Timothy selalu sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia adalah sorotan dari ekspresi iri semua orang setiap kali dia berjalan keluar karena keluarga Drake mengandalkan dirinya untuk mengelola bisnis keluarga mereka. Meskipun dia juga mengelola beberapa perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan South City Group.
Iya, kau tidak salah dengar. South City Group, kata James acuh tak acuh. Meskipun adik perempuanmu cenderung hobinya berbelanja, aku mengamati perusahaan yang dia kelola dan kinerja cukup bagus. Aku yakin adikmu akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada kau kalau aku menyerahkan South City Group kepadanya. Ayah, apa kau bercanda? Timothy masih tidak percaya. Tanya hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa lebih berpengalaman daripada aku dalam manajemen bisnis? Selain itu, aku telah mengelola South City Group selama ini. Aku sadar kita mengalami kerugian selama beberapa bulan ini, tapi itu hanya untuk sementara. Kita sudah meraup cukup banyak uang pada tahun-tahun sebelumnya. Apa kau tidak melihat kesuksesan yang sudah aku capai? Timothy berdiri, semakin gelisah. Kau mau mengganti pejabat yang lebih tinggi hanya karena kerugian yang kita alami 2-3 bulan ini. Apa kau tidak takut tanya akan gagal dalam mengelolanya? James menertawakannya sebelum dia menjawab, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya dan mendiskusikannya dengan beberapa pejabat tertinggi lainnya berkali-kali sebelum aku membuat keputusan ini. Kau pasti tidak cocok untuk terus bekerja sebagai pejabat tertinggi South City Group dengan situasi dan statusmu saat ini. Tiba-tiba, Harvey berlari ke dalam ruangan bersama beberapa pengawal lainnya. Tuan, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada kerutan di wajahnya saat dia berbicara. Kakak, tidak. Vane ada di sini bersama istrinya, dan dia ingin penjelasan dari kita. Kalau dia tidak puas dengan penjelasan dari kita, dia akan menyerang. Bab 760. Dia terlalu kurang ajar. Apa yang dia maksud dengan menyerang? Ayah, dengarkan dia. Tindakannya tidak menghormati keluarga Drake. Timothy menarik napas dalam-dalam saat mendengar apa yang dikatakan para pengawal itu tentang Vane. Diakui, dia takut. Apakah Selena memberitahu Vane apa yang terjadi di kantor? Pertama kali yang dia ingat adalah kenyataannya kalau dia tidak berhasil melecehkan Selena. Tidak masalah apa Selena merasa malu atau dia berniat benar-benar memanipulasi keluarga Drake, dia tidak akan memberitahu Vane tentang apa yang terjadi di antara mereka. Hal terakhir yang Timothy harapkan adalah Vane mencarinya, dan itu berarti masalah besar. Karena itu, dia harus memprovokasi hubungan antara ayahnya dan Vane. Dia melakukan tindakan di luar batas. Ini mengancam keluarga Drake kita. Salah satu anggota keluarga Drake tidak senang. Kemampuan bertarung tetua itu jauh lebih kuat dari wajah berhantu. Dia tidak takut pada seorang marsekal dan mampu bertarung dengan raja perang. Petarung ini adalah orang pertama yang melawan ancaman Vane. Ya, apa yang tetua Gordon katakan memang masuk akal. Orang ini selalu bertingkah seperti ini, dan kita harus mengingatkan posisinya. Timothy merasa lega ada seseorang yang memiliki pemikiran yang sama dalam masalah ini, dan itu adalah seseorang yang sangat kuat sekali. Berani-beraninya kau setuju dengan perkataan tetua. Dia cukup berani untuk mengatakannya karena dia punya kekuatan yang mendukungnya. Tanya memelototi kakaknya sebelum melihat James. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya Vane tidak senang dengan Timothy yang memecat istrinya. Dia tidak akan datang ke sini kalau bukan karena masalah tersebut. Tanya, apa yang kau lakukan di sini adalah mengangkat orang lain dan menghancurkan milikmu sendiri. Bagaimana kita tahu kalau tetua Gordon bukanlah tandingannya bahkan tanpa mencoba apapun? Bentak Timothy. Iya, Nona tanya. Apa kau meremehkan kami para tetua, atau apa kau terlalu percaya pada Vane? Tetua Gordon sedikit tidak senang. Dia dianggap sebagai salah satu guru terbaik di keluarga Drake meskipun dia tidak pernah bertarung dengan Vane. Kata-kata Tanya secara terang-terangan berarti Tanya telah meremehkan mereka dan menyatakan kalau mereka bukanlah lawan Vane. Tetua Gordon, jangan bergerak tanpa perintahku. Vane datang ke sini meminta penjelasan, dan dia tidak langsung memberitahu kita apa yang ingin dia lakukan. Itu berarti ada masih cara untuk menyelesaikannya. James memikirkannya sejenak lalu berkata, ayo kita keluar dan diskusikan dengannya. Mungkin akan berhasil kalau kita meminta maaf dan meminta mereka untuk kembali bekerja besok. Semua orang mengangguk lalu mereka mengikuti James keluar. James dan semua orangnya akhirnya tiba di pintu depan kediaman Drake. Vane dan istrinya, Selena, berdiri tepat di luar, terdiam.
Saat semua orang berkumpul, Tanya adalah orang pertama yang berjalan ke depan dan mengatakan permintaan maafnya. Vane, kudengar kakakku memecat kakak Selena karena marah. Aku sangat menyesal akan masalah itu. Tanya berbicara dengan sungguh-sungguh. Kakakku cenderung berbicara omong kosong setiap kali dia mabuk. Dia hanya memikirkan perasaannya, jadi tolong jangan menganggapnya serius. Timothy memang pemarah, jadi apapun yang kau katakan itu hanya karena emosi. Pulanglah, istirahat, dan kembali bekerja besok. James senang dengan pemahaman putrinya, dan Vane mungkin mempertimbangkan kembali tindakannya setelah mendengar kata-kata tulus Tanya. Lagi pula, bukankah tidak masalah jangan terlalu perhitungan dengan orang yang mabuk? Ayo sayang, lupakanlah. Bab 761. Selena sedikit takut saat melihat banyak orang di depannya. Sebagian besar pengawal juga ada di sana. Beberapa saat kemudian, ada 1 hingga 200 orang di sisi keluarga Drake. Selena langsung membujuk Vane. Namun, Vane tetap berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia menatap Timothy dengan dingin dan berkata, "Timothy, datanglah kemari. Berlutut dan minta maaf kepada istriku. Bersujudlah 3 kali dan aku akan membiarkan semuanya berlalu. Jika tidak, kau akan menyesal saat aku bergerak." Brengsek, bukankah kau terlalu berlebihan? Tetua Gordon tidak bisa mengatasinya lagi. Dia awalnya rewel jadi dia berjalan 2 langkah ke depan. Ia lalu menatap Vane dan berkata, "Ini adalah keluarga Drake. Apakah kau tahu siapa Timothy itu? Dia adalah tuan muda tertua di keluarga kami. Tidak masalah jika langsung memanggilnya dengan namanya, tetapi beraninya kau meminta seseorang yang terhormat seperti dia untuk berlutut dan bersujud kepadamu. Kau benar-benar arogan." Vane menatap pria tua itu dengan dingin lalu berkata, "Aku sedang berbicara dengan Timothy, jadi tolong jangan mengganggu percakapan kami." Kau. Tetua Gordon sangat marah dan mengepalkan tangannya. "Benar. Mereka semua bilang bahwa kau kuat. Kalau kau berani bertindak begitu sombong di depan rumah keluarga Drake, izinkan aku mencoba kekuatan sama denganmu." Tetua Gordon, hentikan. James segera menghentikannya. Dia tersenyum pada Vane setelah Tetua Gordon berhenti. "Vane, anakku benar-benar bertindak impulsif setelah beberapa kali minum-minum. Aku harap kau bisa mengerti." James berhenti sejenak lalu melanjutkan. "Bagaimana kalau begini? Kalian bisa kembali bekerja dan aku akan membayarmu 2 kali lipat gaji kalian bulan depan. Selain itu, aku akan membayar kalian 100 juta sebagai kompensasinya." Bagaimana kedengarannya? Sebagai orang terkaya di Provinsi Tengah, James sudah membuat kompromi besar dengan mengarahkan hal tersebut. "Tuan Drake, aku minta maaf tetapi apa yang terjadi hari ini tidak dapat diselesaikan dengan uang. Jika bukan karena keluarga Drake memperlakukanku dengan baik dan aku sudah menganggap Nona Tanya sebagai sahabatku, semua orang di sini pasti sudah mati dan kau akan menunggu mayatmu dikumpulkan." Vane mengangkat tangannya dan menunjuk orang-orang di depannya. Nada suaranya terdengar datar tetapi kata-katanya sangat mendominasi. Sayang, Selena tidak bisa berkata-kata lagi. Dia tahu hal seperti ini akan terjadi dengan karakter suaminya yang seperti itu. Keluarga Drake telah mengambil langkah mundur yang begitu besar, tetapi Vane masih menolak untuk mundur. Dasar brengsek. Tetua Gordon tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia lupa perintah James dan melangkah maju. Dia bergegas menuju Vane dengan tangan terkepal. Bang! Vane mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dingin ketika melihat bagaimana pihak lain memulai serangannya. Dia mengepalkan tangannya dan meninju lawannya itu. Dengan suara ledakan yang sedikit tumpul, Tetua Gordon terpental keluar. Dia terbang beberapa meter sebelum menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya. "Kau bahkan tidak dapat menerima kekuatanku yang sekecil itu. Beraninya kau bersikap sombong di depanku." Vane melirik lawannya dengan jijik. Dia memiliki aura raja dan penghinaan terhadap dunia saat dia berbicara. Tetua Gordon terkejut. Pukulan Vane tampak sederhana tetapi kekuatan di dalamnya sangat menakutkan sehingga melemparkannya ke udara sementara Vane masih berdiri di sana dengan kokoh. Apa yang dikatakan Vane juga membuatnya takut. Bab 762. Tetua Gordon, hentikan. Apakah kau menolak untuk mendengarkan perintahku? James juga memperhatikan bahwa Tetua Gordon jelas bukan lawan Vane. Namun, Tetua Gordon sudah bergerak.
Setelah kegagalannya, dia hanya bisa berdiri di sana dan menatap Vane. Bagaimanapun juga, dia mungkin akan mati dengan sangat menyedihkan jika bergegas maju dan melawan Vane. Tapi jika dia berhenti sekarang, dia akan kehilangan mukanya. Tetua Gordon mendengus dengan dingin setelah mendengar perkataan James. Anak muda, aku akan menahan diri hari ini karena tuanku yang memintaku. Namun, ini adalah rumah keluarga Drake. Jika kau berani bertindak secara beringas, aku tidak akan menahannya lagi. Tetua Gordon lalu mundur setelah mengatakan hal tersebut. Sudut mulut Timothy bergerak-gerak beberapa kali. Dia akhirnya menyadari bahwa jika Tetua Gordon bertindak sendiri, dia pasti bukan lawan Vane. Selain itu, Tetua Gordon adalah seseorang yang senang melindungi martabatnya. Dia meninggalkan kata-kata ini supaya dia bisa keluar dengan terhormat. Baiklah, Vane. Bagaimana kalau begini? Tidak apa-apa jika kau dan Nona Selena tidak ingin kembali bekerja. Kali ini, anakku yang bertindak impulsif. Aku akan memberimu 800 juta. Bagaimana? Mari kita setuju untuk melepaskannya. Setelah memikirkannya, James menggertakkan gigi dan berkata secara proaktif. Menurutnya, jumlah ganti rugi ini sudah lebih dari cukup. Selain itu, dia baru mengetahui bahwa putranya memecat mereka berdua belum lama ini. Dia sedikit tidak senang ketika Vane tidak ingin merelakan hal itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan Vane. Jadi James hanya bisa berharap dia bisa mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Sayang, kenapa tidak kita biarkan saja? 800 juta sudah cukup. Selena menggigit bibir merah seksi miliknya dan membujuk Vane. Sayang sekali karena Vane masih mencibirnya. Tuan Drake, aku akan membunuh putramu jika bukan karena tanya. Permintaanku sangat sederhana, dia hanya perlu berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Dia juga perlu menampat dirinya sendiri 10 kali. Jika tidak, aku yang akan mengambil tindakan. Vane, bukankah permintaanmu terlalu banyak? Bahkan tanya pun menjadi marah. Dia menatap Vane dengan ekspresi tidak percaya. Kakakku seharusnya tidak memecatmu ataupun istrimu. Bagaimanapun juga, istrimu tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak peduli apapun itu, kakakku adalah tuan muda dari keluarga Drake. Bagaimana bisa kakakku harus terus menjalani hidupnya jika dia berlutut dan meminta maaf kepada istrimu? Kau bahkan memintanya untuk menamparkan wajahnya sendiri. Vane, tolong pertimbangkan lagi. 800 juta itu sangat banyak. Kenapa kau tidak memikirkannya lagi? Ivene menggigit bibir merahnya. Dia tidak menyangka Vane akan membuat masalah ini menjadi masalah berat. Ini agak berbeda dengan Vane yang dia kenal. Namun, Vane mencibir dan berkata, haha, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Tidak masalah jika Tuan Muda Timothy memecat istriku. Namun, dia mencoba memanfaatkan istriku setelah beberapa kali minum-minum. Dia pergi ke kantor, mengunci pintu dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari istriku. Jika istriku tidak mendapatkan kesempatan untuk menendangnya dan melarikan diri, dia mungkin sudah diperkosa. Karena itu, Vane menatap Ivene dan menanyainya. Nona Ivene, apakah kau akan dengan mudah memaafkan orang itu jika kau berada dalam situasi seperti itu? Jika seseorang melecehkanmu dan memberimu sejumlah uang untuk membungkam mulutmu, apakah kau dapat memaafkan orang itu? Bagaimana mungkin? Kakak, kau benar-benar memperlakukan kakak Selena. Tanya akhirnya menyadari bahwa kemarahan Vane bukan hanya tentang Timothy yang memecat istrinya. Ternyata kakaknya benar-benar pergi ke kantornya sendirian dan mencoba memperkosa istri Vane. Jika ini terjadi pada pria lain, mereka mungkin takut pada keluarga Drake atau mereka mungkin memilih uang untuk menghindari bencana. Namun, jika itu adalah pria kekar dan kasar seperti Vane, tidak mungkin untuk meminta maaf padanya. Dia berbicara omong kosong. Bab 763. Timothy sangat ketakutan. Dia hanya bisa mengertakkan giginya dan menolak mengakuinya ketika melihat begitu banyak orang menatapnya. Omong kosong. Kali ini, bahkan Selena tidak tahan mendengarnya dan menatap Timothy dengan ekspresi getir. Haha, Tuan Muda Timothy, aku tidak menyangka kau akan menjadi pengecut yang tidak berani mengakui perbuatanmu. Jika kau berkata demikian, mengapa kita tidak pergi ke kantor dan bertanya kepada orang-orang di sana? Karyawan di kantor, apakah menurutmu mereka tidak mendengar apa-apa?
Wajah Timothy langsung berubah menjadi biru dan ungu ketika mendengar apa yang Selena katakan. Ya, memang sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Awalnya, dia bisa memberitahu orang-orang di perusahaan bahwa Selena yang ingin merayunya. Banyak orang akan percaya apa yang dia katakan. Sekarang setelah Vane membawa istrinya ke rumahnya, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia menggunakan alasan ini. Itu akan sangat merepotkan. Dasar kau berandalan. James akhirnya menyadari betapa buruknya perbuatan putranya. Dia melangkah maju dan menamparkan Timothy dengan sekuat tenaga. Aku benar-benar kecewa padamu. Kupikir kau baru saja memecat mereka berdua, aku tidak menyangka kau akan mencoba memerkosa Nona Selena. Pantas saja Vane sangat marah. Tetua Gordon, yang awalnya merasa bahwa Vane berlebihan, akhirnya menyadari bahwa dia hampir dimanipulasi oleh Timothy. Jika dia dalam posisi ini dan istrinya hampir diperkosa orang lain, dia juga akan membunuh orang itu sejak awal. Adapun tindakan Vane yang meminta Timothy untuk berlutut dan meminta maaf sambil menamparkan dirinya sendiri 10 kali sebenarnya adalah tindakan Vane yang sangat baik. Dia melakukan itu karena sejarahnya dengan keluarga Drake dan memberi wajah pada tanya. Timothy yang pipinya baru saja ditampar, menutupi wajahnya dengan marah. Ayah, kau benar-benar memukulku karena hal itu. Aku akui bahwa aku impulsif saat itu. Aku terlalu banyak minum dan Selena terlihat sangat cantik. Dia bahkan memakai rok pendek. Bukankah itu sangat normal? Selain itu, aku tidak berhasil melakukannya. Haha, tidak berhasil. Jika kau berhasil, tidak ada di antara kalian di sini yang dapat meninggalkan provinsi tengah hidup-hidup. Vane mencibir setelah mendengar ucapannya. Ia lalu berjalan selangkah demi selangkah ke arah Timothy. Matanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Aura itu sama dengan aura yang membuat tulang punggung semua orang merinding di medan perang. Apakah kau masih merasa tidak melakukan kesalahan? Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Vane mendekat selangkah demi selangkah dan suaranya sangat rendah. Dia memiliki aura menakutkan dan tak terlihat di sekelilingnya yang membuat orang merasa tertekan. Dasar anak berandalan, kenapa kau belum berlutut dan meminta maaf juga? Cepat lakukan seperti apa yang Vane katakan. Berlutut dan minta maaf kepada Nona Selena. Cepat dan tampar dirimu sendiri. James sangat ketakutan. Master lain di keluarga Drake berdiri di sana dan semuanya terlihat ketakutan juga. Mereka tahu bahwa Vane akan mengambil tindakan. Lagi pula, kali ini Timothy yang melakukan kesalahan dan mereka semua malu untuk bergerak. Aku tidak akan meminta maaf. Aku adalah tuan muda dari keluarga Drake, mengapa aku harus meminta maaf kepada mereka? Timothy menggertakkan gigi dan menatap Vane. Dia percaya Vane tidak akan berani mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, keluarga Drake adalah kekuatan terbesar yang dikenal di provinsi ini. Bang! Vane langsung melompat dan menendang selangkangan Timothy. Timothy pun terpental terbang keluar. Bang! Detik berikutnya, Timothy jatuh cukup jauh dan pingsan. Bab 764. Celana Timothy berlumuran darah segar berwarna merah tua. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sudut mulut James bergerak-gerak. Ekspresinya terpelintir menjadi sebuah seringai, tetapi dia tidak membiarkan satu kata pun terlepas dari mulutnya. Seluruh area pun benar-benar sunyi senyap. Begitu sunyi sampai-sampai bisa terdengar suara tetesan. Ini adalah tuan muda dari keluarga Drake, namun Vane tetap menyerangnya. Sekarang dia hanya berbaring di sana dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Tuan. Petik 2. Si wajah hantu Vess melangkah maju dan mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa hati James dipenuhi dengan rasa sakit yang menyiksa. Majulah sesuka kalian, jika ingin membalaskan dendamnya. Tetapi aku khawatir kalian tidak akan dapat menanggung konsekuensinya setelah mengambil langkah pertama. Ujar Vane dengan ekspresi dingin. Meskipun perut James dipelintir oleh rasa sakit, dia memaksa dirinya untuk tersenyum. Tidak apa-apa, Vane, asalkan kau melepaskan sedikit tenaga. Katakan saja jika kau membutuhkan kompensasi lagi. Vane tersenyum kecil. Tidak perlu. Dia lalu berbalik dan beranjak dengan membawa Selena bersamanya. Jangan khawatir. Putramu belum mati.
Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah dia akan bisa menghasilkan keturunan di masa depan atau tidak. Selena melirik ke belakang lewat bahunya, takut para petarung dan pengawal yang dipekerjakan oleh keluarga Drake akan bergegas maju. Dia akhirnya bisa menghela nafas lega begitu mereka naik ke mobil dan beranjak pergi. Apa kau yakin Timothy tidak akan menjadi mandul karena tendanganmu itu, sayang? James hanya memiliki dia sebagai putra satu-satunya. Bagaimana jika dia mencoba balas dendam di masa depan? Aku tahu kau melampiaskan amarahmu, tapi aku masih takut. Selena mengerutkan keningnya dan ekspresinya berubah menjadi perhatian. Vane meliriknya dan berhasil tersenyum tanpa ekspresi. Jangan khawatir. James cukup pintar. Dia tidak akan menyusahkanku meskipun putranya tidak dapat lagi menjadi ahli waris untuk keluarganya. Aku sudah cukup berbaik hati padanya dengan menyelamatkan nyawa puternya. Tidak ada pria yang berhak menyentuh istriku. Kau sudah sangat menderita demi aku dan putri kita. Kau telah membayar harganya selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami penghinaan lagi. Kehangatan memenuhi hati Selena saat mendengarnya mengucapkan kata yang sungguh-sungguh. Dia pun mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya berkata, "Baiklah. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau tidak akan takut bahkan dengan keluarga Drake sekalipun. Ini jauh di luar dugaanku." Vane tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah mendengarnya. Sayang, apakah kau akan tersentuh atau ketakutan jika kesembilan dewa perang datang ke pesta ulang tahunmu? Selena terdiam beberapa saat ketika mendengar ucapannya. Lalu dia memutar matanya. Apa yang kau katakan? Itu akan menjadi kehormatan tertinggi bahkan jika hanya Lana yang datang. Bagaimana bisa kesembilan dewa perang akan datang? Selain itu, mereka sangat sibuk dan setiap detik mereka sangat berharga. Bagaimana bisa mereka punya waktu luang untukku? Di sini, Selena sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata dengan nada bercanda, "Hehe. Jangan bilang kalau kau adalah guru dari 9 dewa perang. Masing-masing dewa perang kuat dengan caranya masing-masing dan mereka sangat kuat. Jika mereka bisa sampai memiliki seorang guru, dia pasti bukan manusia." Vane memperlihatkan ekspresi penasaran. Apakah istrinya baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia bukan manusia tepat di hadapannya? Dia tersenyum tipis dan bertanya, "Kalau begitu dia itu apa, kalau bukan manusia?" "Seorang dewa." Selena berbicara dengan nada datar. Orang macam apa yang akan menjadi guru dari 9 dewa perang jika bukan seorang dewa? Tapi tentu saja, tidak ada yang seperti itu. Di masa depan, jangan bercanda lagi soal kau adalah guru dewa perang. Akan merepotkan jika seseorang menulis laporan tentangnya dan menyebarkan berita itu. Di sini, Selena menarik jari ke tenggorokannya. Kau menulis hukuman mati untuk dirimu sendiri jika membuat marah dewa perang, katanya. Ini tidak akan menjadi lebih baik hanya karena kau berteman baik dengan Lana. Lelucon seperti itu terlalu menakutkan. Vane lalu meletakkan tangannya di paha Selena ketika mendengar ucapannya. Ia lalu tersenyum kecil. "Baiklah. Aku akan mendengarkanmu, sayang. Aku tidak akan mengklaim bahwa mereka adalah muridku lagi, oke. Tapi aku masih berharap mereka bisa datang dan merayakan hari ulang tahunmu." Kau berharap. Bab 765. Selena tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa gunanya berharap? Mengapa aku harus memiliki harapan jika mereka tidak akan datang? Apakah kau benar-benar ingin mereka datang? Kalau begitu aku harus mengundang mereka. Vane tersenyum dan berbicara dengan nada percaya diri, "Aku yakin mereka pasti akan menjaga martabatku." Ya ampun. Kau ini berbicara seolah-olah memiliki banyak martabat, sejak awal. Selena memutar matanya ke arahnya. Kemudian dia memperhatikan bahwa tangan Vane ada di pahanya. Dia lalu mengangkat tangan Vane dan pipinya memerah. "Berkendaralah dengan benar dan jangan letakkan tanganmu di mana-mana." "Serius? Hehe. Sepertinya kau terlihat malu-malu." Vane terkekeh. "Aku akan meletakkannya di mana-mana saat waktunya tidur." "Bagaimana?" Warna merah muda di pipi Selena semakin dalam. "Aku tidak mempedulikanmu, dasar mesum. Sekarang kita berdua menganggur dan kau telah menyinggung keluarga Drake. Aku hanya berdoa agar James benar-benar tidak akan datang kepada kita, seperti yang kau katakan. Jangan khawatir. Dia pasti akan melakukan sesuatu sekarang jika ingin membalas dendam.
Apakah dia akan membiarkan kita pergi begitu saja? Mereka dengan cepat sampai di villa. Setelah memarkir mobilnya, Vane berkata, "Oh, benar. Biar ku beritahu padamu bagaimana aku dipecat oleh Timothy." "Oh ya, aku akan lupa jika kau tidak menyebutkannya." Timothy mengatakan bahwa kau berbicara melawannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau melakukan pekerjaanmu dengan baik untuk keluarga Drake? Selena segera bertanya saat pikiran itu muncul di kepalanya. Itu karena aku meraih sukses besar hari ini. Aku baru saja memenangkan taruhan senilai 10 miliar. Vane lalu turun dari mobil. Jadi jangan khawatir. Aku mendapat 10 miliar dolar hari ini, katanya sambil menyeringai. Kita akan baik-baik saja meskipun kau tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Kita bahkan bisa pergi berbulan madu saat kita punya waktu luang. Anak kita sudah sangat besar dan kau masih memikirkan untuk berbulan madu. Hanya kau yang bisa memikirkan hal seperti itu. Hari Selena melonjak kegirangan. Dia melingkarkan lengannya di lengan Vane dan berjalan menuju pintu masuk villa. Jadi, beritahu aku, bagaimana kau bisa memenangkan uang 10 miliar dolar? Biliar. Haha. Karena. Vane kemudian menceritakan semua yang terjadi di pagi hari itu kepada Selena. Kau bisa belajar bermain secepat itu. Kau belum pernah memainkannya sebelumnya, tetapi langsung tahu cara memainkannya setelah memahaminya. Dan kau memenangkan uang 10 miliar dolar. Ekspresi terkejut muncul di wajah Selena ketika dia selesai mendengarkan ceritanya. Saat ini di kediaman keluarga Drake. Setelah Vane pergi, Tanya berlari untuk memeriksa Timothy yang masih belum sadarkan diri. Dia mengerutkan alisnya dan menatap ayahnya. Apa yang kita lakukan, ayah? Apalagi yang bisa kita lakukan selain membawanya ke rumah sakit secepatnya? Jika Vane mengatakan dia tidak mati, maka dia tidak mati. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Mari kita berdoa agar Timothy tetap bisa memiliki ahli waris. Tapi masa depannya akan semakin tidak pasti jika kita terlambat sedikit saja. James berkata lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa putranya ke rumah sakit. Arg. Dia menghela nafasnya. Yang benar saja. Mengapa Timothy berani melakukan hal seperti itu? Dia benar-benar menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Bersambung.